Banyak orang ingin sukses di bisnis online, tetapi mereka nggak tahu caranya. Mulainya dari mana mereka bingung. Mereka terjebak sekali lagi dalam kebingungan, salah strategi, dan bahkan menyerah frustasi di tengah jalan, padahal goalnya belum tercapai. Tapi di video ini, saya bakal kasih tahu langkah-langkah konkret yang bisa kalian terapkan supaya bisnis online kalian itu bisa menghasilkan ratusan juta, bahkan lebih. Tapi sebelum saya bahas seperti apa cara bikin bisnis online yang berhasil, yang bisa menghasilkan ratusan juta rupiah, saya pengen narik kalian dulu ke konsep sebenarnya dari bisnis online. Apa sih sebenarnya bisnis online itu? Sehingga setelah kalian tahu konsep dasarnya, paham, kalian bisa dengan mudah bikin bisnis online yang kalian pengen. Dimana biasanya kalau kita ngomongin soal bisnis online atau dalam istilah yang lain boleh jadi bisnis digital, itu selalu hampir diasosiasikan pada bisnis-bisnis dalam skala besar yang punya produk tertentu. Padahal kalau kita pelajari dulu apa itu bisnis online, sebenarnya sangat-sangat sederhana. Bisnis online itu kegiatan berbisnis, jualan lah gitu ya, yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komputer dan internet. Teknologi digital, seperti misalnya jual beli, pemasaran, dan melayani konsumen. Semuanya dilakukan di media online. Memangnya harus punya komputer? Ya nggak juga gitu ya. Kalian nggak perlu atau nggak harus punya komputer buat bikin bisnis online. Hari ini kalian hanya cukup punya HP Android atau sejenisnya, smartphone, yang bisa terhubung dengan internet. Itu aja udah cukup. Itu modal dasar dan utama buat kalian, buat kamu yang pengen punya atau ngebangun bisnis online. Terus, apakah kamu juga harus punya produk sendiri? Kan ribet tuh kalau harus punya produk sendiri. Nah, itu juga yang bakal saya bahas. Nah, buat kamu yang baru pertama kali pengen ngebangun bisnis online secara operasional atau berdasarkan sistem kerjanya, bisnis online itu nggak memerlukan lahan khusus, lokasi khusus, misalnya seperti toko atau ruko. Itu nggak perlu, nggak diharuskan. Karena seluruh kegiatan operasional jual beli itu sudah bisa dijalankan di dalam jaringan internet di dunia maya. Kemudian, bisnis online juga punya jangkauan konsumen yang lebih luas ketimbang bisnis konvensional karena didukung oleh jaringan internet. Transaksinya juga nggak harus bertatap muka, datang ke tokonya langsung. Nggak harus seperti itu, harus ketemu pembeli dan penjual, nggak. Karena pemesanan atau pembelian produk itu secara otomatis dilakukan secara online. Teman-teman saya kira udah paham ini. Dan yang pasti, yang jelas bisnis online juga bisa dilakukan melalui berbagai platform seperti website, kemudian media sosial, dan marketplace. Manfaatnya apa sih kalau kita punya bisnis online? Kalau kita ngebangun bisnis online. Dengan kamu punya bisnis online, kamu bisa hemat biaya operasional seperti sewa tempat atau bayar gaji karyawan. Pengelolaannya juga cukup mudah dan fleksibel karena bisa dijalankan, bisa dioperasionalkan dari mana aja dan kapan aja, serta mudah memasang iklan sehingga produk kamu, produk dagangan yang kamu punya itu dapat dikenal lebih luas. Nah, itu konsep dasar dari bisnis online. Terus kita kembali ke pertanyaan yang belum saya jawab tadi, soal memangnya kalau kita punya bisnis online, kita juga harus punya produk sendiri. Kalau kita nggak punya produk gimana? Terus memang yang harus dijual itu produk-produk yang kelihatan wujudnya, kelihatan barangnya atau enggak? Kalau disebutin soal bisnis online, kadang, bahkan mungkin bukan kadang tetapi udah sering, pikiran kita itu langsung terkooptasi pada jualan produk secara online. Ya, produk-produk seperti baju, makanan, atau sejenisnya. Produk-produk yang ada wujudnya. Padahal ya enggak juga. Tidak harus seperti itu. Ada banyak cara yang bisa kamu lakukan untuk menjalankan bisnis online. Yang nanti bisa bikin kamu jadi orang kaya baru di dunia. Pertama, kalian bisa jadi influencer atau pekerja lepas. Itu langkah-langkah untuk bisa memulai bisnis online. Artinya kamu nggak harus mikirin, oh gimana
cara bikin tokonya dulu, pangsa pasarnya seperti apa. Memang itu direncanakan. Memang itu kita pikirkan. Kamu pikirkan sematang mungkin kamu pengen ngebangun bisnis online jenis apa. Kamu juga harus punya itu. Tetapi ini lebih simpel, lebih fleksibel daripada bisnis-bisnis konvensional yang biasanya dibangun oleh orang-orang di toko, di pasar. Tidak seperti itu. Ini lebih fleksibel, lebih simpel karena kerjanya di dunia maya, di dunia digital. Jadi langkah pertama yang harus atau bisa kamu lakukan untuk ngebangun bisnis online, kamu bisa menjadi freelancer atau pekerja lepas. Pekerjaan lepas atau freelance adalah saat kamu kerja untuk diri kamu sendiri dan menyelesaikan proyek berdasarkan kontrak yang kamu bikin. Bahkan jika kamu mengambil kontrak untuk bekerja di sebuah perusahaan, kamu tetap wira swasta saat jadi pekerja lepas. Sekarang, menjadi pekerja lepas atau freelancer itu pekerjaan yang seksi, artinya banyak peminatnya. Kenapa? Karena mereka nggak mau terikat oleh sistem tertentu dan gaji yang jumlahnya segitu-segitu aja setiap bulan. Kalau kamu pengen dapetin uang tanpa harus kerja di kantoran, jumlahnya banyak, kalian bisa nyoba untuk jadi freelancer. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kamu juga bisa jadi konten kreator, seperti yang terutama misalnya banyak dilakukan di YouTube. Nah, biasanya pertanyaan utama yang muncul dari content creation ini adalah pertanyaan-pertanyaan skeptis, ragu-ragu, atau meragukan. Memangnya dari YouTube bisa tuh menghasilkan uang atau penghasilan ratusan juta atau bahkan miliaran? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang menyaksikan content creation, artinya kreasi-kreasi konten, kreasi-kreasi audiovisual, padahal ya penghasilannya bisa ratusan juta. Tetapi yang harus saya bilang, itu tidak terjadi dalam satu malam. Nah, yang harus saya sampaikan sekarang itu udah bukan saatnya lagi bertanya, tapi langsung eksekusi. Yang jelas, cara paling populer saat ini untuk ngedapetin duit cuan dari YouTube adalah dengan menambahkan iklan AdSense ke video yang sudah kamu upload. Nanti dari sana kamu bisa dapetin uang. Nah, setiap kali seseorang mengklik iklan di video kalian, kalian akan mendapatkan cuan. Ini sudah rahasia umum dan kebangetan kalau kalian nggak tahu rahasia ini. Dan soal ini, kita nanti bisa bahas di video selanjutnya secara khusus soal gimana caranya kita bisa ngedapetin uang, cuan dari YouTube, dari konten-konten yang bisa kita ciptakan, baik itu di YouTube, TikTok, Instagram, atau media sosial yang lain. Yang jelas, content creation adalah pekerjaan yang bakal membuat kamu jadi orang kaya baru tanpa harus bekerja kantoran. Yang ketiga, kamu juga bisa memulai bisnis online kamu dengan bikin blog. Ini juga sederhana dan fleksibel. Blog adalah salah satu cara untuk mencari uang lewat internet yang populer. Kenapa? Karena mudah dibuat dan menawarkan banyak rute untuk monetisasi. Kalau kamu memiliki pengetahuan tentang subjek tertentu, kamu bisa membuat kursus online dan menjual keahlian kalian itu, keahlian kamu yang khusus itu kepada orang-orang yang datang ke blog kamu. Atau mungkin kamu juga bisa bikin blog yang berspesialisasi dalam topik-topik tertentu, jurnalistik, pelatihan, dan sejenisnya. Kamu bisa menjual produk digital yang terkait dengan topik tersebut seperti misalnya panduan, template, e-book, dan sejenisnya. Itu adalah keahlian kamu yang bisa kamu jual di digital media atau media digital. Jadi hari ini kalau kamu punya pengetahuan tentang subjek tertentu, kamu bisa nulis, kamu bisa bikin tips-tips cara bikin short video yang bisa menghasilkan ratusan juta dalam satu bulan, atau kamu punya tips gimana cara mengelola keuangan, gimana cara time management misalnya, kamu bisa create pengetahuan-pengetahuan itu dalam bentuk ya bisa tulisan. Kalau tadi sebelumnya bisa dalam bentuk video, audio, visual, kamu bisa bikin itu dan kemudian kamu bisa monetisasi entah melalui media audiovisual atau media-media tulisan seperti blog, website, dan sejenisnya yang nanti dari monetisasi itu kamu bisa dapetin uang. Lalu kemudian selain daripada itu kamu juga bisa bikin e-book, kamu bisa bikin panduan,
buku tips and trick misalnya, lalu kemudian juga kamu bisa jual itu kepada audiens, kepada customer, kepada pembaca blog kalian. Yang keempat, ini langkah berikutnya, kalau kamu punya pengetahuan soal menulis, kamu bisa menulis dan kemudian bisa bikin ebook. Jika kamu punya pengetahuan tentang topik-topik tertentu, kamu selalu bisa untuk menulisnya dan menerbitkan itu dalam bentuk e-book untuk kemudian menghasilkan cuan, menghasilkan uang secara online. Pastikan untuk menulis tentang topik-topik yang relevan dengan blog kamu. Itu syaratnya. Ini bakalan meningkatkan peluang untuk melakukan penjualan karena audiens, customer, pembaca yang saya bilang tadi itu datang ke blog kamu itu berdasarkan topik yang menarik bagi mereka. Kamu juga bisa mengembangkan daftar buletin dan mengirim email kepada calon pembeli e-book kamu. E-book yang udah kamu bikin untuk menarik minat pembeli. Itu yang keempat. Kelima, ya mengembangkan aplikasi tertentu. Terus kemudian yang berikutnya, kamu juga bisa menjadi tutor virtual. Nah, jangan salah, tutor itu selalu diminati. Kalau kamu punya skill khusus gitu ya, atau keterampilan tertentu, kamu bisa menjadi tutor virtual, tutor online. Kemudian yang berikutnya, kamu juga bisa menjadi influencer. Influencer itu apa sih? Jelas kamu udah pernah atau sering mendengarkan ini. Influencer itu adalah orang yang bisa membujuk calon pembeli suatu produk atau layanan dengan mempromosikan atau merekomendasikan barang tersebut di media sosial atau YouTube. Cara cari uang lewat internet dengan model begini itu mengandalkan sponsorship. Namun sponsor hanya akan memilih mereka yang memiliki audiens yang besar atau followers atau subscriber yang banyak yang besar. Untuk menjadi influencer memang tidak mudah, tetapi mengikuti passion dan mengetahui cara mempengaruhi audiens itu bisa menunjang popularitas kamu. Itu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, kamu juga bisa bikin podcast. Podcast itu sangat populer saat ini daripada sebelumnya. Kenapa? Karena termasuk dari salah satu cara yang bisa menghasilkan uang secara online yang populer. Banyak orang senang mendengarkan podcast ini kalau audiensnya ya, banyak yang mendengarkan podcast karena mereka bisa mendengarkannya dari mana aja dan kapan saja. Podcast itu membutuhkan keterampilan public speaking yang baik, yang bagus, yang kompatibel. Karena podcast yang berhasil itu akan mengundang lebih banyak audiens, pendengar. Semakin banyak audiensnya, maka itu bakalan semakin membuat banyak perusahaan melakukan kegiatan-kegiatan sponsorship yang nantinya bakal menguntungkan bagi sang podcaster. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kamu juga bisa berinvestasi di pasar reksadana. Apa itu reksadana? Reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian diinvestasikan ke dalam berbagai instrumen keuangan. Contohnya apa? Contohnya misalnya saham, kemudian obligasi, dan pasar uang. Dana yang dikumpulkan dikelola oleh manajer investasi yang ahli dalam analisis pasar dan investasi. Reksadana itu terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Beberapa jenis reksadana itu misalnya diantaranya ada reksadana saham, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana indeks. Itu beberapa langkah yang bisa kamu coba untuk kemudian ngebangun bisnis online. Mulai dengan apa yang ingin kamu lakukan, passion apa yang kamu punya, target apa yang ingin kamu reach gitu ya. Karena segala hal di dunia ini termasuk apa yang ingin kamu capai itu kan berasal dari tujuan besar yang kamu sudah pikirkan, yang kamu sudah rencanakan. Tetapi merencanakan itu saja tidak cukup, kamu harus ambil tindakan. Jadi jangan sering bertanya apa yang bisa dilakukan hari ini untuk kemudian mendapatkan atau untuk kemudian sukses secara finansial. Tetapi kamu juga harus langsung take action. Karena begini, ada banyak alasan bagi mereka yang tidak mau sukses. Tetapi hanya cukup satu alasan bagi mereka yang pengen berhasil. Nah, termasuk bagi kamu yang pengen ngedapetin penghasilan ratusan juta per bulan. Artinya secara umum berhasil atau mencapai kesuksesan secara finansial. Langkah-langkahnya seperti apa? Ya seperti yang saya bilang tadi. Asalkan kamu kreatif dan konsisten, kamu bisa ngedapetin apa yang kamu mau. Apalagi sekarang udah zaman bisnis online, zaman digital media.
Asal kamu tahu cara-caranya, take action and be patient, be consistent, you will get your goal. Jadi itu adalah langkah-langkahnya. Langkah-langkah tidak cukup, tetapi kamu harus take action. Take action saja tidak cukup juga, tetapi kamu juga harus be consistent. Artinya, apa yang kamu lakukan itu harus dilakukan secara kontinuitas. Tidak boleh berhenti di tengah jalan, padahal kesuksesan sudah menunggu kamu di depan. Kadang-kadang kita tidak tahu bahwa kesuksesan itu sudah ada di depan mata, tetapi karena kita sudah dibutakan oleh rasa frustasi, kelelahan, keletihan di tengah jalan, lalu kemudian sepertinya kok hasilnya tidak nampak-nampak, lalu kemudian kita frustasi, kita berhenti di tengah jalan, padahal goal yang ingin kita capai itu sudah tinggal selangkah lagi. Jadi, konsisten itu penting, tetapi be patient juga penting. Artinya kita harus sabar dengan apa yang pengen kita capai, dengan apa yang sudah kita usahakan. Boleh jadi kita sudah hampir sampai, tapi karena sudah dibutakan oleh rasa frustasi dan keletihan seperti yang saya bilang tadi, akhirnya kita berhenti di tengah jalan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, tetapi kita bisa belajar dari apa yang sudah kita lalui. Karena di depan itu masih misteri dan masih tidak jelas, maka patut dan wajib bagi kita untuk terus melangkah maju. Kenapa kok tidak diperkenankan untuk mundur? Karena kalau kita mundur ya berarti kita sudah kalah satu langkah. Sementara boleh jadi satu langkah ke depan itu sudah tujuan yang ingin kita capai. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah memberikan komentar, kritik, serta masukannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, nyalakan notifnya. I'll see you on the next video.